Hai Sobat Merah Putih, kembali lagi di Bincang Kemahasiswaan. Nah, kali ini saya Dwita Danti, mahasiswa FISIP Untak Surabaya, akan memandu pada segmen SIMPoint. Nah, di dalam segmen SIMPoint ini kita akan membahas terkait apa sih SIMPoint itu, kemudian kenapa kita harus mengisi SIMPoint, tujuan dari SIMPoint tersebut itu apa, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang ada yang bisa dimasukkan ke dalam SIMPoint. Kemudian nanti narasumber kita juga akan menjelaskan terkait bagaimana alur pengisian dari SIMPoint. Nah, sudah ada narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Andi Eka Pratama, Eskom, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan BKA Untak Surabaya. Beliau juga sebagai pengelola beasiswa yang ada di Untak Surabaya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait beasiswa, bisa menemui beliau di BKA Untak Surabaya. Nah, untuk itu mari kita simak terkait materi dari SIMPoint, khususnya untuk mahasiswa baru. Mohon disimak lebih baik lagi agar teman-teman tidak ada kekeliruan dalam mengisi SIMPoint tersebut. Baik, sambil menunggu share screen-nya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang SIMPoint. Nah, jadi SIMPoint ini adalah nama aplikasi yang dibikin oleh Untak Surabaya. Jadi fungsi aplikasi ini adalah untuk mengakui kegiatan mahasiswa, yaitu kegiatan baik soft skill maupun hard skill, seperti itu. Nah, untuk pengakuan kegiatan mahasiswa itu, maka dari tahun 2016 dibikinlah sebuah aplikasi yang namanya simpoint.untaksurabaya.ac.id, seperti itu. Jadi seperti kegiatan sore ini, nanti rekan-rekan akan mendapatkan penghargaan atau berupa sertifikat sebagai peserta. Nah, nanti di situ ada nilainya, nilai poinnya sebesar 15, seperti itu. Nah, adapun beberapa ruang lingkup dari kegiatan SIMPoint ini, itu ada kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Nah, untuk kegiatan wajib sendiri itu ada seperti PKM, upload PKM itu sudah masuk di kegiatan wajib. Terus kemudian ada pembekalan mahasiswa baru yang sudah teman-teman kalian laksanakan kemarin, itu poinnya ada 25. Terus kemudian ada ISQ 25, itu juga sebagai kegiatan wajib. Terus nanti setelah ISQ ada sertifikasi masing-masing bidang prodi teman-teman masing-masing. Nanti ketika akan lulus ada sertifikasi LSP P1 di Untak Surabaya. Nah, itu juga ada poinnya 25 poin, seperti itu. Jadi dari kegiatan wajib itu sendiri kalian sudah mempunyai sebesar kurang lebih 75 poin, seperti itu. Nah, untuk kegiatan pilihan itu ada 4, mengacu pada SK Rektor tahun 2016. Ini kegiatan pilihannya masih ada 4. Yang pertama, kegiatan penalaran dan keilmuan, kemudian kegiatan organisasi dan kepemimpinan, kegiatan minat bakat dan kegemaran, kemudian kegiatan kepedulian sosial. Nah, rencananya di tahun 2021 ini akan ada tambahan kegiatan pilihan, yaitu kegiatan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, itu ada 8 poin. Nanti seperti apa, ini sedang digodok di pihak kemahasiswaan, dan nanti kurang secepatnya akan disahkan SK-nya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk poin dari mahasiswa sendiri, nah untuk mahasiswa S1 itu dari mulai masuk kuliah sampai lulus dia harus mengumpulkan 130 poin. Nah, 130 poin ini tidak membedakan antara mahasiswa pagi maupun kelas sore, jadi sama. Nah, terus kemudian untuk di mahasiswa S2 dan S3 poinnya 75 poin, seperti itu. Nah, kenapa kok mahasiswa pekerja sama mahasiswa reguler sama? Nah, karena mahasiswa pekerja sendiri, jika dia memang bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, cukup dengan menunjukkan bukti bahwa dia adalah
pegawai di perusahaan tersebut, nanti itu poinnya ada 60. Jadi kan sudah lumayan, ditambah tadi kegiatan wajibnya ada 75 tambah 60 sudah memenuhi dari total SIM poin 4 tahun berkuliah di Untak Surabaya, seperti itu. Nah, ini alur pengisian SIM poinnya. Boleh di share screen-nya? Nah, ini alur pengisian SIM point. Maksudnya teman-teman harus di simpoint.untak-sby.ac.id seperti itu. Nah, setelah masuk di halaman tersebut, nanti akan muncul halaman utama SIM point. Nah, teman-teman langsung masuk di menu login. Nah, menu login ini nanti akan muncul password dan username. Nah, password dan username ini sama dengan password dan username Siakat teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi jangan sampai lupa passwordnya username sama passwordnya Siakat. Nah, kalau ada kendala lupa password username maupun Siakat, itu nanti bisa menghubungi melalui email di pengaduan Untak Surabaya, seperti itu. Nah, setelah masuk di dashboard user mahasiswa, di situ ada beberapa menu, yaitu kegiatan dan laporan. Nah, untuk teman-teman menambah sebuah kegiatan, itu nanti teman-teman tinggal klik aja di menu kegiatan, maka akan tampil di situ menu tambah kegiatan di pojok kanan atas. Nah, di situ teman-teman untuk menambah kegiatannya di situ. Jadi tinggal klik aja tambah kegiatan, pokoknya ikutin panduannya. Setelah itu nanti akan muncul halaman tambah kegiatan. Nah, itu ada kode kegiatan, ada jenis judul kegiatan, ada tempat kegiatan, ada surat keputusan. Nah, ini surat keputusan ini merupakan pendukungnya. Jadi kode kegiatan, untuk kode kegiatan ini jangan sampai ini ya, tidak diisi, karena ini nanti yang memperoleh poinnya itu di sini. Jadi kalau teman-teman nanti salah menginputkan kode kegiatan, otomatis poinnya akan kecil atau salah, sehingga tidak divalidasi oleh validator di BKA, seperti itu. Nah, contohnya teman-teman nanti ikut UKM. Nah, di UKM teman-teman menjadi ketua UKM, seperti itu. Nah, ketika input di kode kegiatan, teman-teman menginputkan anggota. Nah, poinnya kan sudah beda. Jadi kan yang rugi nanti teman-teman sendiri. Karena semakin besar kalian berpartisipasi di kegiatan kemahasiswaan, maka poinnya itu akan semakin banyak. Terus judul kegiatan. Nah, judul kegiatan ini harus jelas. Kegiatannya ini apa? Kalau memang kegiatan ini prestasinya juara berapa dalam kegiatannya nasional, regional maupun internasional. Jadi harus jelas. Kemudian tempat kegiatan. Nah, tempat kegiatan pun ini harus juga diisi. Jangan sampai tidak diisi, karena nanti tidak akan bisa masuk ditambah kegiatan. Nah, kemudian untuk surat keputusan ini merupakan surat pendukung. Surat pendukung ini tidak hanya satu, jadi lebih dari satu malah lebih baik. Jangan sampai surat pendukung ini diabaikan atau tidak diisi, meskipun dari nomor 1, 2, 3 sudah diisi, tapi di nomor 4-nya tidak diisi. Nah, ini nanti juga tidak akan divalidasi, karena memang ini dianggap kegiatannya tidak ada dokumentasinya atau tidak ada pendukungnya, seperti itu. Jadi bisa dibilang ini kegiatan yang mengada-ada, seperti itu. Nah, berikutnya ada ini contoh dari kode kegiatan. Nah, ini di kode kegiatan ada, nanti teman-teman milih kegiatan pilihannya apa, kemudian periodenya. Nah, untuk periode ini jangan sampai salah, karena ini setiap periode untuk kode kegiatan ini akan kita rubah, seperti itu.
akan kita rubah, akan kita perbarui. Nah, ketika teman-teman menginputkan tambah kegiatan, jangan lupa ini dipilih yang semester sekarang, seperti itu. Terus nanti ini ada juga kegiatannya apa, terus ada tingkat kegiatannya juga apa, internasional, nasional maupun regional, ada semua. Terus kemudian jabatannya, kalau apa namanya, kejuaraan atau sebagai peserta atau anggota, seperti itu. Terus kemudian ada bobot. Nah, ini bobot ini adalah poinnya yang menentukan teman-teman 4 tahun kuliah ini mendapatkan 130 poin di bobot ini. Ini ada beberapa contohnya, banyak. Ada yang mulai dari paling terkecil 15 sampai paling besar itu 50. Seperti itu. 50 itu menjadi ketua Orkem atau ketua organisasi kemahasiswaan, menjadi ketua BEM, ketua himpunan, itu poinnya 50. Nah, semisal kalau teman-teman jabatannya ketua himpunan 2 kali periode gitu sudah 100 poinnya. Nanti belum ditambah kegiatan wajibnya PKKMB, ISQ dan sertifikasi, sudah penuh itu selama 4 tahun sudah penuh kegiatannya, seperti itu. Nah, setelah kalian teman-teman mengisi kegiatannya, nanti teman-teman akan mendapatkan transkrip poin. Jadi transkrip poin ini adalah kumpulan dari semua kegiatan yang sudah teman-teman inputkan di sistem SIM-poinnya, seperti itu. Nah, di mana transkrip poin ini didapatkan? Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di dashboardnya teman-teman, itu di laporan. Nah, di situ di laporan teman-teman bisa melihat berapa banyak jumlah kegiatan yang sudah teman-teman ikuti selama 1 semester, poinnya berapa, di situ ada. Cuman kalau dari SIM poinnya mahasiswa ini bisa dilihatnya hanya per semester saja. Nah, kalau pengen penuh semuanya dari 4 pilihan tadi, pengen penuh semuanya terisi, itu bisa menghubungi BKA. Nah, berhubung ini masih daring, jadi bisa menghubungi melalui email di kemahasiswaan@untaksurabaya.ac.id, seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan contoh dari transkrip poinnya. Nah, ini adalah contoh dari transkrip poin teman-teman mahasiswa. Ini saya ambil salah satu contohnya, namanya Mbak Duita. Ini nanti langsung muncul 4 pilihan kategori tadi. Jadi di kegiatan penalaran nanti kegiatannya apa, terus poinnya berapa, ada semua. Nah, nanti ini bisa di print sendiri, terus dimintakan tanda tangan ke dekannya masing-masing, seperti itu. Nah, transkrip poin ini merupakan lampiran dari surat keterangan pendamping ijazah. Nah, nanti kalian pasti akan tahu itu SKPI itu apa, nanti pasti dikasih tahu sama kaprodinya di masing-masing jurusannya, seperti itu. Nah, ini penting karena nanti kalian lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah sama transkrip. Jadi teman-teman lulus nanti juga punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Salah satu lampirannya adalah transkrip poin, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Seperti yang dikatakan sama moderator tadi, fungsinya ini adalah supaya perusahaan ini melihat kalian ini tidak sebagai mahasiswa biasa saja. Jadi kalian ini menjadi kuliah ini sebagai mahasiswa yang sangat luar biasa, seperti itu. Jadi apalagi kalau di organisasi kepemimpinan, berarti kalian sudah punya poin di bidang kepemimpinan ini banyak sekali. Jadi nanti perusahaan itu jika merekrut teman-teman itu tidak ragu, oh anak ini ternyata waktu kuliah sudah pernah menjadi ketua himpunan, ketua UKM atau ketua BEM, seperti itu. Jadi akan menjadi poin plusnya teman-teman nanti di dunia kerja, seperti itu. Nah, karena kalau mengandalkan ijazah saja itu pasti teman-teman akan kalah dengan mereka-mereka yang ijazahnya SMA tapi punya soft skill-nya di atas anak S1, seperti itu. Mungkin itu. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Pak Andi. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas. Nah, di sini
ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa Untak Surabaya melalui DM Instagram Kemahasiswaan Untak Surabaya. Nah, pertanyaan tersebut seperti, kenapa sih kok SIM point saya selalu ditolak oleh sistem? Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan terkait sebab-sebabnya kenapa SIM point teman-teman bisa ditolak oleh sistem. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Memang ini saya juga sering mendapat keluhan melalui WA-nya kemahasiswaan juga sama. Kenapa sih kok SIM point saya sering ditolak oleh sistem? Nah, salah satu contohnya yaitu tadi pengisiannya kurang lengkap. Jadi dari kode kegiatan sudah diisi, judul kegiatan sudah diisi, terus kemudian tempat kegiatan juga sudah diisi. Namun dari pendukungnya atau lampiran pendukungnya ini tidak diisi. Seperti itu. Jadi nanti pasti akan teman-teman akan ditolak oleh sistem. Nah, terus ada lagi kasusnya semuanya sudah komplit. Dari 1, 2, 3, 4 itu sudah diisi. Ternyata ditolak oleh sistem. Karena apa? Mereka lupa mengganti periode semesternya. Jadi kalau sekarang sudah 2020 genap. Nah, mereka mengisi SIM point-nya di 2020 ganjil, otomatis akan ditolak secara langsung oleh sistem, seperti itu. Oke, baik Pak Andi. Ada lagi pertanyaan yang biasanya teman-teman tanyakan melalui WA kemahasiswaan juga. Nah, Pak, untuk sertifikat seminar, apakah kita boleh mengikuti di luar dari disiplin ilmu yang kita ambil? Seperti itu, Pak. Baik, untuk sertifikat seminar, apalagi sekarang banyak yang melaksanakannya secara daring. Nah, teman-teman diusahakan harus satu disiplin ilmu dengan prodinya teman-teman. Jadi jangan sampai beralih jenjang untuk mengikuti seminarnya. Pasti akan ditolak oleh validatornya. Karena anak ini kenapa kok milih seminar ini yang tidak ada hubungannya dengan prodinya? Nah, padahal prodinya ini si A, terus ikut seminarnya si C. Nah, itu kan sudah bertolak belakang dari disiplin ilmunya, seperti itu. Jadi, meskipun sekarang daring, banyak seminar-seminar online, jadi diusahakan yang satu disiplin ilmu dengan prodinya teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan video ataupun audionya. Karena kenapa? Karena di sini kita adalah bincang bersama teman-teman yang ada di sini. Nah, otomatis teman-teman bisa langsung menyalakan audio dan videonya. Silahkan teman-teman. Jika memang ada yang kurang jelas dari penjelasan Pak Andi tadi, bisa langsung ditanyakan karena narasumber kita pada hari ini sudah menjelaskan terkait SIM point. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Sania Afrida. Saya bacakan ya Pak Andi. Pak, maaf izin bertanya. Untuk memilih kode kegiatan, apakah dipilih berdasarkan kegiatan itu dilaksanakan di semester kapan atau dipilih berdasarkan saat mengisi SIM point? Misalnya, kegiatan dilaksanakan di semester lalu, namun saya ingin mengisi SIM point di semester saat ini. Mohon penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Sania. Mbak Sania ya. Terima kasih. Kalau bisa untuk mengisi kegiatan ini rutin per semester. Jadi jangan sampai semester ini kegiatannya terus diisikan di tahun depan, di semester yang akan datang. Itu jangan sampai, karena nanti akan menumpuk. Sehingga validator di kami setiap hari itu validator memvalidasi SIM point ini kurang lebih 1000. Nah, yang paling banyak ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang akhir, yang akan skripsi, sehingga menjadi persyaratan untuk memprogram TA, mereka harus menunjukkan transkrip poinnya ada berapa, itu makanya terus langsung dikebut hari itu juga 15 kegiatan, 16 kegiatan, seperti itu. Tidak apa-apa sih sebenarnya, cuman nanti di laporannya kalian, di laporan masing-masing individu di dashboardnya mahasiswa, itu nanti di semester
di semester yang lalu itu tidak ada kegiatannya, jadi eman seperti itu. Semisal kalau kegiatannya semester ini ya diisikan di semester ini, nanti ngisinya di akhir semester enggak apa-apa, seperti itu. Jangan sampai nanti ngisinya di semester yang akan datang gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Pak yang sangat menarik. Pak, jika saya tidak memenuhi 130 poin, apakah saya bisa melakukan wisuda ataupun bisa lulus di tahun tersebut Pak? Nah, ini sudah menjadi persyaratan didasarkan dengan SK Rektor tahun 2016 bahwasanya semua mahasiswa yang akan memprogram skripsi atau TA itu harus menunjukkan transkrip poinnya dengan nilai minimal 130 poin seperti itu. Jadi kalau teman-teman poinnya kurang dari 130 otomatis akan ditolak oleh Kaprodinya seperti itu, karena Kaprodi sendiri sudah tahu, kita sudah sosialisasi juga ke Kaprodi bahwa kalau ada teman-teman mahasiswa yang poinnya kurang dari 130 maka tidak akan bisa memprogram skripsi maupun TA seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman dimulai dari semester awal ya, biar ada teman-teman tuh kegiatannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Ahmad Riki. Maaf, izin bertanya, untuk sertifikat webinar ataupun seminar minimal berapa sertif ya untuk mengisi SIM-Point? Baik, terima kasih. Jadi tidak minimal berapa sertif untuk mengisi SIM-Point. Nah, ini berdasarkan kegiatan yang kalian ikuti. Jadi semisal dalam kayak sekarang ini kegiatannya bincang kemahasiswaan. Nah, nanti tergantung dari penyelenggaranya. Dari bincang kemahasiswaan ini akan dikeluarkan berapa sertifikat atau berdasarkan sesi-sesi atau langsung jadi satu acara bincang kemahasiswaan seperti itu. Jadi nanti semisal bincang kemahasiswaan ini kalau mendapat satu sertif ya berarti satu kegiatan seperti itu. Jadi tidak dihitung satu kegiatan ini mendapatkan berapa sertif, itu tetap poinnya nanti sama. Dihitung satu sama validatornya. Seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, jadi setiap kegiatan teman-teman yang ada sertifikatnya, silahkan teman-teman unggah di SIM-Point karena setiap kegiatan memiliki poin ataupun bobot tersendiri. Contohnya tadi juga dijelaskan bahwasannya jika menjadi ketua organisasi itu bisa 50, kemudian jika mengikuti seminar, tingkatnya juga ada regional, nasional, dan internasional, itu juga bobotnya itu beda-beda teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman ada yang pernah mengikuti ataupun menjadi pembicara di sebuah seminar regional, nasional, internasional, itu juga bisa menjadi poin dan silahkan teman-teman unggah ke dalam SIM-Point tersebut. Nah, ada pertanyaan lagi dari Siti Pandi. Izin bertanya, apakah SIM-Point itu wajib untuk mahasiswa? Lalu apa sih manfaat yang mahasiswa dapatkan dari SIM-Point tersebut? Nah, baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Siti. Sudah saya jelaskan dari awal bahwa SIM-Point ini wajib untuk mahasiswa reguler maupun mahasiswa pekerja atau mahasiswa pagi, mahasiswa sore. Ini tidak hanya di mahasiswa S1 saja, tapi S2, S3 juga diwajibkan karena ini sudah diatur di SK Rektor tahun 2016. Jadi SIM-Point ini wajib diisi untuk mahasiswa. Nanti kalau memang tidak percaya silakan nanti dibuktikan ketika kuliah 4 tahun tidak usah mengisi SIM-Point. Nah, nanti ketika akan skripsi ini bagaimana? Apakah ditolak atau seperti apa, nanti dicoba aja. Jadi nanti kuliahnya nambah lagi 4 tahun seperti itu ya. Iya, jadi untuk teman-teman sejak mahasiswa baru silahkan ya mengupload kegiatannya di SIM-Point karena itu bisa menambah poin untuk teman-teman. Jadi waktu skripsi nanti teman-teman sudah nggak bingung terkait kegiatan yang akan diunggah di SIM-Point. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Andi dari Yohanes Usman. Mohon izin bertanya Pak, bila ada mahasiswa yang menjadi delegasi Indonesia untuk mengikuti konferensi di tingkat internasional secara virtual, itu termasuk kegiatan minat bakat atau kegiatan forum ilmiah, Pak? Nah, ini nanti dilihat dari tema kegiatannya ini apa. Nah, terus kemudian untuk surat pendukungnya, otomatis kalau mahasiswa ini berangkat sendiri, tidak ada surat lampirannya atau surat pendukungnya. Jadi kalau memang ada konferensi seperti itu, bisa menghubungi ke BKA.
Jadi nanti ke Bapak Taufik biasanya yang ngurusin prestasi seperti itu, nanti akan dibuatkan surat tugas rektor. Nah, untuk teman-teman mengikuti kegiatan tersebut, sehingga teman-teman ketika mengisi SIM point tidak bingung untuk mengisi surat lampirannya seperti itu. Jadi memang banyak teman-teman mahasiswa itu mengikuti kegiatan di luar, kegiatan internasional maupun nasional itu los-losan, kalau bahasa sekarang kan losdol gitu ya, tanpa ada surat tugas dari rektor, surat tugas dari prodinya, itu langsung ketika dia mengklaim, Pak saya mau mengisi SIM point, saya habis ikut kegiatan ini, loh surat pendukungmu mana, surat tugas rektornya ada? Nggak ada Pak. Nah itu, jadi jangan sampai teman-teman ini ikut kegiatan dulu baru nanti minta surat tugas rektor, jangan seperti itu. Jadi ketika ada undangan seperti itu, teman-teman langsung menghubungi BKA, Pak saya dapat undangan untuk mengikuti konferensi ini sebagai pembicara atau sebagai peserta, nanti bilang aja enggak apa-apa, nanti akan dibikinkan surat tugas oleh rektor, seperti itu, sehingga kalian berangkat menjadi peserta konferensi ini itu tidak sia-sia, seperti itu. Oke, baik Pak Andi. Jadi kalau misalnya kita hanya mencantumkan bukti sertifikat bahwasanya kita melakukan kegiatan tersebut, berarti kurang ya Pak Andi untuk pendukungnya? Kurang. Jadi memang harus ada surat tugas rektor, harus ada, kalau kegiatannya internasional memang harus ada surat tugas rektor, seperti itu. Apalagi teman-teman ini menjadi pembicara. Nah ini kalau teman-teman menjadi pembicara internasional atau forum internasional itu poinnya bisa 100 kalau nggak salah. Jadi sudah tinggal mengumpulkan 30 poin lagi sudah selesai untuk SIM poinnya, seperti itu. Ini kegiatan ini sebenarnya kalau 130 poin ini sangat mudah teman-teman, karena apa? Saya sudah memvalidasi itu ada mahasiswa yang itu transkrip poinnya itu nilainya hampir 1200 itu dalam 4 tahun, seperti itu. Sangat aktif ya mereka. Sangat aktif, jadi jangan sampai menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi jadilah mahasiswa yang luar biasa, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andi atas pemaparannya. Dan jangan lupa teman-teman, jangan langsung meninggalkan bincang mahasiswa ini, karena sebentar lagi kita ada segmen terkait layanan kemahasiswaan. Nah, untuk teman-teman yang belum memfollow akun Instagram kemahasiswaan, silahkan di follow @kemahasiswaan@untak_surabaya, dan juga akun Instagram Untak Surabaya yaitu @kita_untak_sby. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.